Halo semuanya, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Cingun, saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 0447799216. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat tugas praktikum mata kuliah analisis dan visualisasi data. Nah, langsung saja menuju ke soal. Pertama, di mana kita mempunyai sebuah data. Berikut adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti, di mana ada data tabel 1 sampai 50 yang ada data kecepatannya dan juga ada data jaraknya. Dan data ini masih belum secara terurut. Kemudian kita diminta untuk menggunakan aplikasi atau program R untuk menghitung nilai yang disesuaikan. Yang pertama itu adalah rata-rata kecepatan mobil, kedua ada rata-rata jarak yang ditempuh, dan yang ketiga itu adalah standar deviasi. Kita langsung saja ya teman-teman menjawab soal nomor satu. Oke, jadi pertama-tama untuk menjawab soal nomor satu ini saya sudah membuat datanya terlebih dahulu ya teman-teman. Hmm, Tinggal copy paste saja kecepatan dan jarak dan tinggal kita enter aja ya teman-teman. Kemudian untuk yang pertama itu kita diminta untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil. Kita bisa langsung saja pakai perintah main ya teman-teman, yaitu atau rata-rata gitu ya. Nah, hasilnya adalah 17,5. Dan kemudian kalau yang B ini rata-rata jarak tempuh mobilnya ini kita bisa pakai main juga, dia di jarak. Jadi untuk datanya ini tadi saya sudah masukkan ke dalam data yang bernama kecepatan untuk data dari yang nomor 1 sampai 50 ini. Kalau ini kita bisa juga ya teman-teman penggunaan nama aplikasi Excel juga sebenarnya untuk mencocokkan apakah hasilnya itu sama apa enggak gitu. Nah, di sini pertama-tama saya sudah memasukkan data ya teman-teman. Di sini ada data kecepatan dan ini juga ada data jarak. Nah, setelah saya masukkan data, jumlahnya ini kita lihat ya, adalah total dari data yang ada di sini, total jumlah kecepatannya itu adalah 875 km per jam. Yang dimana rata-ratanya jadinya adalah 17,5. Jadi sudah selesai ya teman-teman. Kalau untuk yang rata-rata jumlah dari jarak mobil itu menempuh adalah 2114 meter. Jadi sudah sesuai juga ya teman-teman dan mendapatkan rata-ratanya itu 42,28. Jadi untuk yang A dan B-nya ini sudah ya teman-teman. Dan kita langsung saja mencari untuk menghitung standar deviasi data dari sampel yang ada di atas ini. Jadi standar deviasi itu kan rumusnya itu adalah keragaman sampel atau jadi dia adalah akar dari keragaman sampel atau keragaman populasi. Jadi kita kalau untuk pakai penggunaan program ini kita cuma tinggal pakai SD yang jarak. Nah, kemudian ini udah langsung hasilnya ya teman-teman, di mana standar deviasi itu rumus perintahnya adalah SD. Jadinya dia muncul adalah 24,765. Kita juga bisa menghitung menggunakan Excel ya teman-teman. Nah, jadi mungkin hasilnya memang ada beda sedikit, tapi di akhir. Nah, jadi kalau pakai Excel ini kita bisa pakai rumus STDF titik S dan kurung dan jumlah itu ya teman-teman, data sampelnya yang kita ambil jaraknya. Dan hasilnya adalah 24,76. Kemudian,
kita langsung masuk ke yang nomor kedua ya teman-teman ya, dimana dari data tabel yang di atas nomor satu ini kita diminta untuk membuat plot dan juga menginterpretasikannya. Jadi kita diminta membuat sebuah scatter plot dan juga ada juga yang nanti kita diminta untuk membuat histogram ya teman-teman. Jadi scatter plot itu hampir sama seperti diagram juga, sama seperti histogram. Cuma bedanya scatter plot itu merupakan diagram yang bentuknya dia hanya seperti data-data titik-titik aja. Kalau histogram itu kan merupakan data perbandingan dari satu dalam bentuk kayak diagram, hampir kayak diagram batang juga ya biasa kata-katanya. Oke, kita masuk saja ke nomor 2 yang A. Kita diminta untuk membuat sebuah scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Oke, jadi ini saya bisa membuat ini sebagai keterangan aja teman-teman, scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Dan kita bisa gunakan perintah plot di mana kecepatan, jarak, koma. Ini kita hapus dulu teman-teman. Kita ke bawah biar rapi. Terus kita tambahkan main yang kurung vector plot dari data kecepatan. Nah, jadi kalau perintah main ini sebagai ini ya teman-teman, sebagai judul main, kemudian kita tambahkan perintah xlab. X-nya itu kan kecepatan ya teman, ini kan plot x, y ya, jadi kecepatannya itu di data x. Dalam kurung kilometer per jam, koma, meter. Kemudian kita bisa tambahkan warna ya teman-teman, tambahkan saja warna green itu. Nah, kemudian juga kita bisa memilih tipe plotnya itu ya teman-teman. Jadi ini kita sudah dibantu diberikan data ini ya teman-teman pada praktikum jenis dari titik plot yang ada di sini gitu. Jadi kita bisa memilih dari ini. Kita pilih yang 21 sih teman-teman. Satu kurung. Kita juga bisa teman-teman. Ternyata saya ada tipe tadi. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi ini adalah vector plot yang hasil dari data kecepatan dan jarak yang ada tadi pada tabel nomor 1 ya teman-teman. Kalau kita lihat jadi ini ada data xlab-nya, kecepatan, data ylab-nya, jarak, ini judulnya dari main. Nah, ini datanya ya teman-teman. Data dari kecepatan sama jarak ini gitu. Dan ini jadinya interpretasinya ya teman-teman. Sebentar.
saya izin untuk kemudian kita masuk ke yang nomor 2. Ini interpretasinya ya teman-teman, yang sudah diperoleh. Kemudian kita masuk ke histogram untuk data kecepatan mobil. Langsung saja buat histogram untuk data kecepatan mobil. Kita ini pakai perintah his karena kecepatan kita bisa tambahkan juga ya, jadi hampir sama seperti yang sebelumnya. Histogram ini nah kecepatan kalau data histogramnya kita kan ini ambil data dari kecepatan aja ya teman-teman, jadi kita bandingkan dengan frekuensinya ya, atau jumlah di data yang kecepatan ini muncul gitu. Contohnya ini 4 kan 2 kali, yang pertama juga warnanya green juga aja ya teman-teman. Oke, yang pakai X 20 enter. Nah, jadi ini data dari histogram yang saya buat ya teman-teman. Ini jadi interpretasi histogram yang diperoleh. Jadi dimana kalau tadi di sini ada muncul 1 karena ada di sini pada double data itu ada yang di sini ada yang kecepatannya itu 114 ya gitu ya teman-teman. Jadi dia muncul 1 di sini. Nah, kemudian ini untuk nomor 2. Nah, saya izin dan kita masuk ke nomor 3, yaitu Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Kemudian untuk bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Jadi ini kayak lanjutan dari yang nomor 1 yang C ya teman-teman, standar deviasi, yaitu koefisien keragaman. Koefisien keragaman ini rumusnya adalah CV sama dengan standar deviasi atau simpangan baku ya. Iya, atau simpangan baku per rata-rata ya teman-teman dikali 100%. Jadi ini adalah nilai ujian Thomas tadi kan 80 sama 75 teman-teman. Tapi yang kita pakai hanya rata-rata kelasnya dan standar deviasi. Kita juga bisa gunakan itu di program R ini ya teman-teman. Yang dimana kita bikin data koefisien keragaman. Ini ujian matematika Thomas ya. Kemudian kita bisa aja masukkan data ini sangat berfungsi kan, ada SD MTK 910.
yang salah ini. Jadi realisasinya 10. Rata-rata matematikanya ya teman-teman. Rata kelas 75 ujian ujian bahasa Inggris Thomas SD Inggris 8 tadi 8 ya teman-teman, rata-ratanya adalah 70. Kemudian ini perhitungan koefisien keragaman ya teman-teman. Koefisien keragaman dalam bentuk persen kita buat CV NCK sama dengan SD NCK dibagi pas dalam kurung kita dibagi rata NCK kali 100 ini CV Inggris dibagi bahasa Inggris kali 100. Kemudian ini kita sudah masukkan ya teman-teman rumus yang tadi, dimana koefisien keragaman rumusnya adalah CV sama dengan S per X rata-rata atau rata-rata dikali 100%. Nah, jadi kita cara membuat outputnya itu ya teman-teman, dalam kurung koefisien keragaman ujian matematika terus koma oke, dan pakai round ya teman-teman, karena datanya itu bisa dalam bentuk persenan ya teman-teman. Ini untuk yang koefisien keragaman ujian matematika dari Thomas, jadi ini nilainya ada 13,33% ya teman-teman. Untuk mungkin jadi kalau secara perhitungannya sepertinya teman-teman tinggal 10 dibagi 75 kali 100 sehingga 13,33 ya teman-teman. Dan untuk yang bahasa Inggris jadi kalau untuk yang bahasa Inggris dia adalah 11,43% ya teman-teman koefisien keragamannya. Kalau untuk perhitungannya jadinya adalah 8 dibagi 70 dikali 100 gitu ya teman-teman. Ya. Paling untuk pengerjaan tugas ini begitu saja sih teman-teman dari saya. Mungkin mohon maaf misalkan apabila masih terdapat kesalahan penjelasan atau ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali.